wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Guru-guru kami, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, semoga dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita tentang apa tadi? Memetik perbedaan pendapat. Ya. Memetik rahmat dalam perbedaan pendapat. Ya. Barangkali dia di suatu kalimat ikhtilafu kita perlu ikhtilafu ummati rahmah diperdebatkan ulama sebagai hadis. Cuma maknanya benar. Ada tambahan dari Imam Al-Qushairi bahwa ini perkataan dari Abu Yazid Al-Bustami, tapi ditambah ikhtilafu ulama'i ummati. Kalau yang berbeda itu ulama baru jadi rahmat. Kalau yang beda antum belum tentu. Contoh-contohkan ya. Cuma beda kunut gak kunut udah menonjok. Ada kan kemarin? Masih ada videonya ya. Cuma beda kunut tidak kunut nonjok. Cuma beda masalah sederhana itu bisa ramai. Beda yasinan aja ramai. Berarti enggak rahmat dong. Jadi yang membawa rahmat itu kalau yang berbeda ulama. Ada orang gaya ulama tapi akhlaknya awam. Itu banyak, gaya doang. Jadi ulama itu bukan baju. Ulama itu man alima billah, orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia kenal Allah, maka itulah yang disebut ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Surat Fatir ayat 28. Hanyalah yang takut kepada Allah itu ulama, yaitu yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah banyak nama enggak? Ada nama Ad-Dar, ada nama Nafi', yang menciptakan kemudaratan, yang menciptakan manfaat. Allah itu pelangi. Sifat-sifatnya seperti pelangi, banyak warna. Tiba-tiba ada orang sekarang ngaku bertuhan kepada Allah tapi memaksakan satu warna. Mari kita lihat kisah-kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman beliau mengirim diplomat-diplomat ulung yang cerdas-cerdas ke kaum Yahudi. Namanya Huyai bin Akhtab, hadis Bukhari dan Muslim. Dikirimlah ke sana. Lalu beliau kasih kalam, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Jangan kamu salat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraizah. Itu terjemahan pertama. Terjemahan kedua ketemu ntar di tengah jalan. Diplomat ini jalan. Sampai di tengah jalan, matahari mau terbenam, asar mau hilang, mau habis. Maka ada sekelompok orang berinisiatif, ayo kita sholat asar dulu di sini, karena waktu mau habis. Apa kata kelompok kedua? La, tidak boleh. Nabi bersabda, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Jangan kamu sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Di hadis lain zuhur. Nah, yang sahih ini asar, ya. Jalan, matahari belum terbenam. Sekelompok kedua sholatnya setelah sampai di Bani Quraizah, tapi asar sudah habis, maghrib sudah mendekati isya. Kira-kira yang benar yang mana? Yang sholat di waktu asar atau yang sholat asar di waktu maghrib?
Besok pagi mereka OU dengan Huyai bin Akhtab. Jadi awal-awal Islam dibolehkan bekerja sama dengan non-muslim dengan syarat mereka tidak menyerang agama dan tidak mengusir kita dari negeri, sesuai surat Mumtahanah ayat 8 dan 9. Pulanglah mereka, kelompok yang sholat asarnya di waktu maghrib lapor kepada Rasulullah. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, ini sekelompok orang yang ikut dengan kami, yang engkau perintahkan bersama kami, mereka melanggar sunnah. Maksudnya apa kata Nabi? Mereka sholat asar di tengah jalan wahai Rasulullah, sedangkan kami sholat asar di Quraizah. Ya, apa kata Nabi? Asabtat sunnah, kamu dapat sunnah. Ditanya sama kelompok yang sholat di tengah jalan, benar kamu sholat asar. Disitulah terjadi dialog sebenarnya yang di hadis tidak disebutkan secara detail. Maksudnya gini, kenapa kamu sholat asar di tengah jalan? Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami memahami buru-burulah engkau ke Bani Quraizah sehingga sempat sholat asar di sana. Kalau nggak sempat ya kami sholat asar di jalan. Jadi maksud kami, pemahaman kami, engkau berkata bersegeralah. Sedangkan kelompok kedua memahami mesti sholat di Bani Quraizah. Apa kata Nabi? Asabta, kamu benar. Yang pertama asabta sunnah, kelompok yang sholat maghrib, sholat asar di waktu maghrib, asabta sunnah. Yang kedua asabta, artinya sama. Kamu benar sesuai dengan teks sunnah. Yang kedua, kamu benar sesuai pemahaman. Maka ada yang disebut benar shawab, ada benar al-haq, itu beda. Jadi ada dua karakter kebenaran. Al-haq milik Allah mutlak, suci, ingkar kepadanya, beda dengannya kufur. Tapi ada yang disebut shawab. Apa arti shawab? Shawab itu usaha mendekati al-haq. Maka semua usaha mendekati al-haq disebut shawab, meskipun keliru. Asabta, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi gak bilang asabta al-haq, enggak. Nabi cuma bilang asabta sunnah, asabta. Sekarang muncul orang merasa dirinya al-haq, maka beda sama dia, beda dengan al-haq. Ini kesombongan, gak boleh. Tidak boleh ada hamba Allah merasa dirinya al-haq. Dia hanya boleh mengatakan kami ilas sawab ilal haq. Kami berada di atas sawab, usaha mencapai al-haq. Orang udah nyantri 20 tahun baca Quran, baru hijrah 2 tahun. Kira-kira ketepatan sampai kepada al-haqnya mana? Mana yang lebih cepat? Yang 20 tahun atau 2 tahun? Ngaca, ya. Banyak sekarang orang baru belajar agama 2 tahun, 3 bulan, 5 bulan, 10 bulan, setahun, lewat YouTube lagi. Berani nyalahin kiai yang sudah 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun mewakafkan dirinya untuk agama, mengajar kitab setiap hari, berbuihkan Al-Quran dan Sunnah harinya. Maka kita harus ngaca kita. Kira-kira kalau yang ngerti baca kitab, baca Arab sudah sekian tahun, dengan orang yang baru hijrah, lebih tepat yang mana nih pemahamannya? Yang ngerti bahasa Arab. Yang ngerti bahasa Arab juga beragam. Ada yang sudah sebulan, ada yang sudah setahun, ada yang sudah 10 tahun, ada yang 20 tahun. Maka sama kayak kita kerja, orang yang sudah lama kerja dia pengalamannya lebih banyak. Ya. Jadi jangan coba-coba menyalahkan orang cuma karena beda sama kita. Husnuzon nama dia. Ini Nabi ambigu nggak? Ada yang berani bilang Nabi ambigu? Kafir, ya, karena sibabul muslim fusuk, itu hadisnya. Mencaci muslim fasik, mencaci Nabi kafir.
Sibabun Nabi kufrun, mencaci maki Nabi, menghina Nabi kufur. Gimana kira-kira? Antum sholat nih hari ini, ada kawan belum sholat, gimana? Kawan kafir nggak? Belum tentu. Jangan-jangan antum lagi sholat, bawa kerjaan lagi sholat. Orang kayak gitu mau mengkafir-kafirkan orang lain, ngaca dulu kita, ya. Baik. Itu baru satu kisah. Bahwa di zaman Nabi, Nabi memberikan ruang kebenaran lebih dari satu. Jadi kebenaran itu luas. Ilustrasinya kalau ada panahan, itu ada objek nggak? Ada lingkaran nggak? Selama masih di dalam lingkaran, maka dia disebut shawab, benar. Namun yang sudah terlatih, dia biasanya busur panahnya mendekati ke jantungnya. Nah, kira-kira begitu. Ya, kita yang baru-baru ini jangan sok merasa benar. Ya. Kisah kedua. Kalau tadi kisah di Sahih Bukhari mengenai sahabat Nabi, sekarang kisah kedua mengenai dua sahabat Nabi setelah Nabi wafat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah. Nabi sudah wafat. Ngirim pasukannya hafiz Quran 700 orang. Umar khawatir jika 700 orang ini terbunuh di medan juang. Ini belum disebutkan nih mati belum, tapi dikhawatirkan bahwa mereka ini mati. Datanglah Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Khalifatar Rasul, wahai pengganti Rasulullah. Kata siapa? Kata Umar, tolong kumpulkan bahan-bahan Al-Quran. Dulu Quran itu ditulis di tembok, di kayu, di pelepah kurma, di macam-macam, di tulang-tulang yang dibersihkan. Umar berinisiatif, ayo kumpulkan semua bahan itu. Apa jawaban Abu Bakar? Nah, ini mereka beda nih. Hal taf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau akan melakukan sesuatu yang Nabi tidak lakukan? Berarti ada dua mazhab mengenai bid'ah. Abu Bakar mengatakan bid'ah itu yang Nabi tidak buat. Umar, bid'ah bukan itu. Sesuatu yang tidak ada maslahat, kemaslahatan, itu bid'ah. Beda ya? Kalau ada maslahat tidak bid'ah. Debatlah mereka panjang. Awalnya Abu Bakar masih menang, tapi lama-lama Umar mengatakan, wahai Khalifatul Rasul, kita sudah tua. Itu yang pergi perang muda-muda. Kalau mereka mati, 700 orang penghafal Quran habis. Terus gimana? Makanya saya usulkan, kalau kita mati, yang di sono mati, masih ada bahan-bahan Al-Quran. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, syarahallahu sadri. Lalu Allah melapangkan dadaku. Ini kata kunci. Selevel Abu Bakar mau merevisi pemahamannya. Dan orang-orang yang mau merevisi pemahamannya, itulah orang-orang yang dilapangkan dadanya. Jadi kalau orang-orang tuh gak mau menerima perbedaan, dia sudah di luar sunnah Nabi dan sunnah Khalifah Rasyidin. Nabi mengatakan, may ya'ish minkum min ba'di, yang hidup setelahku, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, ajaranku. Tapi yang kedua nih, wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, sunnah, ajaran, sikap, kedewasaan para khalifah rasyidin setelahku. Ini kita berguru kepada mereka, belajar dari mereka. Abu Bakar, Umar berbeda dan mereka tidak jontok-jontokan, diskusi. Ini tips, kalau kita berbeda, bangunlah diskusi, bangunlah komunikasi.
Yang tadinya kita mengharam-haramkan, melarang-larang, siapa tahu Allah bukakan kalbu kita. Ya, selevel Abu Bakar mau revisi, kita mau revisi nggak? Atau jangan-jangan antum lebih benar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu?